menjadi seperti alang-alang. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang berkata, anak zaman sekarang mudah menyerah, tidak tahan banting, lemah? Mereka sering dijuluki generasi strawberry, indah dari luar, tapi rapuh saat itu. Saya ingin mengajak kita berhenti sejenak, bertanya bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Benarkah mereka yang lemah? Ataukah kita yang belum cukup kuat untuk membersamai mereka? Saya ingin berbagi kisah yang begitu membekas dalam hidup saya sebagai seorang guru. Di suatu masa, saya punya seorang siswa laki-laki. Ia sering terlambat, mengantuk di kelas. Tugas-tugasnya selalu lambat dikumpulkan. Saya sering menegurnya, bahkan memarahinya. Woi Karpidol, kau nih ke sekolah, mau belajarkah, mau numpang tidur? Dasar pemalas, ambil posisi push up dulu. Kau sikat toilet sana dulu sampai kinclong, baru kau masuk kelas. Tak jarang, saya pun memberi sanksi lain yang lebih berat. Dan bahkan tak jarang dengan mudahnya, saya pun memberikan nilai merah di rapotnya. Sampai akhirnya, ia sudah tak tahan, ia pun menangis. Bu, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya bantu ayah saya jualan sate padang setiap malam. Saya siapkan dagangan, saya bantu ibu saya yang baru melahirkan, urus adik-adik, masak dan cuci piring, beresin rumah, antar adik ke sekolah. Ayah saya sering main game judi online. Utang keluarga kami banyak, Bu. Orang tua saya sering bertengkar. Jujur saya sedih, Bu, keluarga saya berantakan. Tapi saya tetap ingin sekolah. Saya pun terdiam. Hati saya tersayat. Saya merasa sangat bersalah. Anak itu ternyata bukan tidak peduli. Dia sedang berjuang dalam diam. Dan saya yang seharusnya hadir untuknya malah menambah bebannya. Sejak hari itu, saya belajar satu hal penting. Setiap anak membawa kisahnya sendiri. Dan setiap anak sesungguhnya sedang berusaha yang terbaik dari dirinya. Data terbaru dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2024 bahwa sekitar 15,5 juta remaja Indonesia mengalami kesehatan mental. Namun, hanya sekitar 2,6% dari mereka yang mendapatkan bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konseling. Masalah terbanyak adalah gangguan kecemasan, depresi, dan tekanan sosial. Mereka tidak malas, hanya saja lelah. Mereka tidak bodoh, melainkan bingung. Dan mereka tidak nakal, tetapi hanya sedang butuh tempat yang aman untuk bertumbuh. Saya belajar menjadi seperti alang-alang, tumbuhan liar yang sering diremehkan, tapi luar biasa kuat. Ketika angin datang, ia melengkung, tapi tak pernah patah. Ketika ditebas, ia tumbuh lagi, lebih banyak, lebih kokoh. Alang-alang tidak menantang badai dengan kekakuan, tapi dengan kelenturan yang cerdas dan akar yang kuat. Begitu pula lah kita, para pendidik, orang tua, dan orang dewasa di sekitar anak-anak. Bila mereka goyah, kitalah yang harus teguh. Bila mereka ragu, kitalah yang menjadi petanya. Bila mereka terluka, kitalah yang jadi tempat sembuhnya. Saya terus belajar, berbagi, dan berkarya bersama murid-murid hebat saya. Saya menyadari bahwa setiap anak punya potensi, dan tugas kita adalah meyakini potensi itu. Bahkan saat mereka sendiri belum bisa melihatnya. Kita bukan hanya pengajar, kita adalah penunjuk jalan dalam perjalanan hidup anak-anak. Dan jalan itu dimulai dari keberanian kita untuk berubah. Jadilah seperti alang-alang, lentur dalam zaman, kuat dalam makna, dan tak pernah berhenti bertumbuh. Saya Ratna Dewi, salam dan bahagia.